Tiga, ketika kau mengatakan selamat Natal berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Kenapa sih nggak boleh? Saudara sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga. Kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Mas. Saya Kajito El Kayani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Firdaus. Kita berada di ujung tahun 2024 Mas. Ya. Nah, biasanya nih Mas di bulan Desember itu biasanya ada isu tahunan. Ya, isu tahunan yang selalu hangat dibicarain ya, yaitu soal pengucapan selamat hari Natal. Ya. Banyak ulama, banyak ustadz yang mengatakan haram, tidak boleh, meskipun ada beberapa yang memperbolehkan ya. Hari ini kita akan bahas 3 tokoh ustadz yang sering menjadi rujukan umat Islam yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Nah, pertama itu ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, kemudian yang ketiga itu ada Habib Rizik. Nah, ketiganya ini mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram, tidak boleh karena berkaitan dengan akidah. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito? Menurut saya pernyataan tokoh-tokoh agama seperti ini itu berbahaya ya menurut saya. Karena mereka mengaburkan fakta bahwa Natal itu kan sebenarnya kayak maulid ya. Jadi kalau Natal itu maulidnya Yesus, hari kelahirannya Yesus. Kalau maulid Nabi itu hari kelahirannya Nabi Muhammad gitu kan. Jadi yang diperingati itu kan kelahirannya sebenarnya. Jadi seorang Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai bayi, jabang bayi gitu ya. Sama dengan Nabi Muhammad yang lahir sebagai bayi, jabang bayi Muhammad dan seterusnya. Tapi kayak gini Mas, kalau Nabi Muhammad kan dianggap Nabi. Ya. Masalahnya nih kan Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan, Ya. dianggap sebagai anak Tuhan. Itu kan perbedaannya di situ. Kenapa kok tidak boleh mengucapkan selamat Natal itu? Karena kalau menurut Ustadz Adi Hidayat itu ya toleransi itu ya harus proporsional. Ya. Ya, selama kita boleh menghormati, tapi jangan sampai mengorbankan prinsip akidah kita. Karena menurut Ustadz Adi Hidayat itu dia mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ini sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu dan agamaku agama. Maka tidak boleh mencampur adukan itu. Ya. Ya itu kan interpretasi yang terlalu jauh ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Sihab. Itu kan memaknai kata selamat Natal itu sebagai pengiyaan atas doktrin Kristen, kan gitu. Padahal selamat Natal ya selamat saja atas kelahirannya Yesus. Selamat Maulid selamat aja atas kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau nanti ada Waisak misalnya begitu kan, itu kan juga sama kelahiran, jadi Buddha terus parinibbana ya, Buddha wafat dan seterusnya. Itu kan sama aja gitu loh. Kita mengucapkan Maulid, Natal atau hari kelahiran tokoh-tokoh tersebut ya kita hanya menghormati sebagai manusia yang luar biasa. Itu dulu yang pertama. Karena Yesus meskipun dalam doktrin Kristen disebut sebagai anak Tuhan, dia lahir sebagai manusia kan, tubuhnya manusia, ibunya manusia dan seterusnya. Dan ini yang salah persepsi tadi oleh para ustadz tadi, para ulama tadi yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu sama dengan mengamini atau mengiyakan doktrin Kristen terhadap Yesus. Itu kan jauh banget gitu loh. Nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Itu jaga sembung gitu, bawa golok gitu ya. Nah ini jadi saya nggak tahu ya apakah
tokoh-tokoh seperti Ustadz Hidayat tuh nggak ada teman non-Muslim. Jadi dari kecil hidup homogen ya. Islam semua tetangganya. Ya, kalau menurut video yang beredar ya dia bilang kalau dia punya tetangga non muslim, teman non muslim, kalau tapi ada- selama untuk muamalah ya nggak masalah mas. Nah, yang tidak boleh itu karena menurut Ustadz Adi Dayat, jadi perayaan Natal itu adalah perayaan yang bersifat ibadah. Ya. Ya, di situ tuh ada semacam seperti ada kebaktian dan semacamnya. Jadi seolah-olah ketika kita mengucapkan selamat Natal, maka kita itu membenarkan ajaran itu. Ya, itu tadi kan mencampur adukan kan antara ibadah Natal di gereja dengan perayaan Natal secara umum. Perayaan Natal itu kan bagi orang ya di luar Kristen ya. Makan-makan gitu kan. Ngobrol, ngasih selamat aja. Selamat itu kan ya kayak Maulid Nabi lah. Orang kan yang merayakan Maulid ada yang pengajian, ada yang baca berjanji, gitu kan? Mungkin ada yang tahlilan kalau ada divisi yang lain mungkin ya, tapi umumnya pengajian lah. Kan orang yang non-Islam itu akan mengucapkan selamat Maulid aja, gitu loh. Itu kan mereka nggak ikut ibadahnya. Ini yang dicampur adukkan oleh Adi Hidayat dan yang lain-lain tadi. Seolah-olah kalau mengucapkan Natal itu orang-orang terkait dengan ubudiyahnya. Ikut beribadah. Ibadah Natal maksudnya kan. Kan nggak gitu. Bahkan ketika orang hadir dalam selebrasi ya bukan ibadah di gerejanya ya. Hanya selebrasinya aja. Hanya misalnya ada pawai Natal. Itu nggak masalah itu. Karena itu bukan ibadah itu. Itu produk kebudayaan. Bahkan kalau seperti atribut-atribut seperti Santa Claus gitu ya, cemara gitu. Itu sebenarnya kan produk kebudayaan aja itu. Tapi kan dianggap menyerupai mas. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jarang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Jadi ketika orang tuh pakai Santa Claus kemudian pakai ya macam-macam lah. Ya. Jadi dianggap menyerupai. Ya kalau sudah produk kebudayaan global hari ini bahkan di dunia ya kita nggak akan bisa lepas dari itu. Ada kebudayaan Korea ya, ada kebudayaan Eropa, ada kebudayaan Arab, pakai jubah itu kan kebudayaan Arab kan, pakai jilbab, pakai cadar dan seterusnya itu kan juga kebudayaan asing sebenarnya. Dan itu yang kita pakai, kita tasabuh juga dengan mereka. Kita nggak punya identitas kebudayaan. Apalagi yang larangan tasabuh itu sebenarnya ditujukan ketika kondisinya krisis. Ada krisis perang misalnya. Kamu nggak usah menyerupai mereka. Supaya apa? Kalau kita perang, kita nggak bingung. Kalau misalnya lawannya kan dulu misalnya lawannya non-muslim itu nggak pakai jenggot ya, kumisnya panjang gitu kan. Kalau semua orang begitu bingung ini gitu loh. Identitasnya nggak jelas, atribusinya nggak jelas karena kan sama-sama orang Arab, sama-sama pakai jubah. Tapi kalau yang satu panjang jenggotnya, nyukur kumis, oh jelas Islam ini, gitu kan gitu. Itu dari situ aja sebenarnya itu untuk membedakan waktu itu ya. Tapi ketika dunia damai ya, masa-masa seperti itu sudah berlalu, terus kebudayaannya sudah kebudayaan global, ya nggak ada lagi yang namanya tasabuh seperti itu ya. Orang pakai topi Santa Claus terus otomatis kristenisasi misalnya. Karena kan biasanya kalau Santa Claus itu pas lagi rame dipakai pas di acara Natalnya mas biasanya kan. Acara Natal itu pas apa? Di gereja nggak ada loh. Itu paling kan di mall, ada pajangan di pojok, nanti ada Santa Claus-nya. Pakai itu kan kayak gitu, itu semacam selebrasi aja gitu loh. Kayak orang nonton bola selebrasi di jalan, arah-arahan pakai bendera, itu aja gitu loh. Nggak ada yang berbau ibadah. Kalau ibadah di gereja baca doa, khusyuk dan seterusnya, baca Injil dan seterusnya, oke lah itu kita nggak ikut ya, karena itu ubudiyah, nggak boleh ikut. Tapi kalau cuma Natal mengatakan selamat apalagi, makanya saya kadang ustadz-ustadz ini hidupnya di Goa ya, mereka nggak berinteraksi dengan umat agama lain dan mereka nggak sadar kalau hidup di Indonesia. Di Indonesia itu agama diakui kan banyak ya, nggak hanya Islam. Indonesia itu bukan negara Islam gitu loh. Jadi perspektifnya harus di sana. Bahkan di negara-negara Islam saja seperti Arab, Mesir, ngucapin selamat Natal tuh biasa aja gitu loh. Yang parno, yang agak giblik ya, itu ya di Indonesia aja.
Makanya sampai ada fatwa-fatwa yang sangat keras misalnya. Bahkan di Arab Saudi itu juga pasang cemara gede, jumbo di sana. Katanya pusatnya agama Islam, kan gitu. Artinya mereka pun juga mulai bergeser, pemikiran kolotnya itu mulai dibuang. Di Indonesia ulamanya masih kolot model gitu kan, malu-maluin gitu loh. Bahkan kalau menurut ini Mas Ustadz Abdul Somad itu, kalau orang itu mengatakan ikut mengucapkan selamat Natal, maka sebenarnya ada 3 konsekuensi kesalahan. Pertama ya, karena kalau menurut Ustadz Abdul Somad itu, ya Yesus itu tidak, Nabi Isa itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Pertama, yang kedua itu Nabi Isa itu tidak mati di salib. Dan ini kan jelas kata Ustadz Abdul Somad bertentangan dengan Al-Quran gitu kan. Yang ketiga itu dia mengatakan bahwa ketika kamu mengucapkan selamat Natal berarti kau sama artinya dengan mengatakan Isa itu anak Tuhan. Dan ini juga bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi seolah-olah kata Ustaz Abdul Somad itu ketika kita mengatakan selamat hari Natal, maka ya kita dianggap bersama dengan mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Ya. Ini yang saya sebut jaga sembung bawa golok tadi. Dan ini sama juga dengan Habib Rizik. Habib Rizik juga berpendapat seperti itu. Ya, mereka tipikalnya begitulah ya, karena satu kolam ya, satu gerombolan ya, sama lah pola pikirnya. Saya ingin mengatakan tadi bahwa ini jaga sembung bawa golok, nggak nyambung belas, karena yang pertama itu kan hanya ucapan. Atas Natal itu kan kelahiran sebenarnya. Mereka paham nggak sih Natal itu kelahiran? Kelahiran seorang jabang bayi. Maulid, Natal, gitu loh. Itu yang diucapkan selamat. Gak ada hubungannya dengan Yesus lahir tanggal 25 enggak. Atau Yesus itu disebut anak Tuhan enggak. Gak ada hubungannya dengan itu. Kedua, Yesus katanya dalam Al-Quran itu tidak mati di salib. Tidak mati di salib. Itu gak ada urusannya sama itu. Di Nabi Muhammad kan juga ada banyak perselisihan. Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal gak sih tanggal lahirnya? Ada yang mayoritas begitu kan. Ada yang nyebut, oh enggak itu. Artinya itu biasa aja, terus hubungannya apa gitu loh. Bahkan kalau maulid di Islam, peringatannya sampai 3 bulan. Pengajian Habib siapa atas ini maulid Nabi memperingati. Sudah 3 bulan masih diperingati juga. Hubungannya apa gitu loh. Ini Natal bahkan hanya diperingati ketika 25 Desember. Kalaupun Yesus nggak lahir tanggal itu, kalau ada pendapat begitu ya. Terus masalahnya di mana gitu loh. Itu kan orang-orang yang ini loh, naudzubillah yang suudonnya sundul langit, yang jaga sembung bawa golok tadi. Apa urusannya antara kelahiran seorang jabang bayi dengan pengkultusan Yesus dianggap sebagai anak Tuhan? Apa urusannya? Apa urusannya kelahiran seorang jabang bayi dengan masalah tanggal lahirnya nggak pas? Urusannya apa gitu? Ini kan kalaupun nggak tepat tanggal itu, yang penting kan orangnya benar-benar lahir, itu yang diperingati gitu loh. Masalah 25 Desembernya, 1 Januari atau sebelumnya November, itu masalahnya di mana gitu. Jadi menurut saya memang orang-orang ini sengaja nyari penyakit, sengaja menjerumuskan umat supaya malah tersesat dari logika yang lurus. Mereka berpendapat untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Yang diselamatkan apanya? Biar tidak menjadi musyrik gitu loh. Musyrik ini kegoblokan al-faidah lagi nih. Karena kan tadi disebutkan dalam Al-Qur'an kan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Doktrin kita begitu ya. Ya itu, karena untuk menyelamatkan akidah umat Islam biar tidak tergelincir. Nah, gitu kan. sekali lagi saya balik lagi. Ini yang diperingati kelahiran seorang jabang bayi. Bukan soal Yesusnya daulat sebagai anak Tuhannya. Bukan soal Yesusnya tidak mati di salib tapi diangkat ke langit. Bukan soal itu. Yang diperingati ada kelahiran seorang jabang bayi. Apakah susah logika ini untuk dipahami? Nggak susah dong kalau kita pikirannya normal. Kalau kita nggak ada dengki dalam hati, kalau nggak Victor, kalau nggak curiga mulu, kalau nggak dikit-dikit takut kristenisasi, takut umatnya dicolong sama agama Kristen. Kalau kita punya pikiran terbuka, hati yang bersih, kolbun salim, hati yang selamat, bersih,
ya, nggak ada dendam, nggak ada dengki, kita mikirnya nggak akan sampai ke sana. Tapi kenapa tokoh-tokoh agama ini cenderung seolah-olah menjerumuskan umatnya ya untuk diseret pada akidah? Ini nggak ada urusannya sama akidah. Hubungannya di mana, kecuali ketika kamu mengucapkan selamat bunyinya begini, ini ya. Selamat atas kelahiran Yesus anak Tuhan. Misalnya kalau lafadznya seperti itu, ya itu bermasalah dengan akidah Islam. Tapi kan kita enggak, selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Masalahnya di mana? Itu sama mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad, selamat atas kelahiran Siddhartha Gautama, selamat banyaklah tokoh-tokoh agama yang lain kan. Kan seperti itu. Logikanya kan begitu gitu loh. Jangan dicampur adukkan dengan akidah, dengan doktrin agama, ya nggak nyambung gitu loh. Tapi ini diperkuat oleh fatwa MUI, Mas. Jadi pada Mei kemarin tahun 2024 ini MUI itu mengadakan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Nah, fatwanya itu mengatakan bahwa menerbitkan bahwa larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain ya. Agama lain, semua agama Semua ya. agama. Jadi tidak boleh. Jadi, Merayakan atau ikut dalam. kalau di sini larangan mengucapkan selamat hari raya agama Oh iya, lain. iya. Ya. Mengucapkan ya, bukan merayakan. Ya. Kalau sebelumnya kan dulu merayakan. Yang Buya Hamka dulu itu ikut dalam prosesi Natal ya nggak boleh. Ya. Mengucapkan masih boleh. Nah, Ini sekarang berarti ini revisi fatwa. Nah, ini yang terbaru ini tahun ya. 2024 bulan Ya, Mei ya, kemarin ini. Ya. Nah, ini kan diperkuat sama MUI. MUI saja mengatakan nggak boleh. Ya, itu salah satu contoh fatwa keblinger tadi ya. Maka menurut saya ormas model MUI ini bubarin aja lah. Bikin ribet. Kan untuk menjaga umat, Mas, sebenarnya. Yang memberikan mereka mandat untuk menjaga itu siapa? Perintah siapa? Perintah agama. Lah, nggak ada yang ngasih sertifikat MUI diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umat Islam Indonesia, nggak ada kan? Sertifikatnya ada nggak? Penunjukannya, mandat kan, dari Tuhan. Di ayat Al-Qur'an kan ada wal takum minkum ummatun. Ya kan semua, nggak oleh Nah, MUI ini kan? diwakili oleh MUI. Saya nggak merasa terwakili, gitu loh. Jadi kalau memang majelis yang katanya ulama tadi yang bikin ribet ya, padahal sebagian NU loh di dalamnya itu kok kayak ormas garis keras gitu ya ininya ya, kayak barisan-barisan Wahabi gitu loh fatwanya. Padahal sebagian NU di dalam. Tapi saya nggak habis pikir kenapa orang-orang yang dibesarkan oleh tradisi, oleh keberagaman, oleh toleransi kok bisa ada pikiran kotor bahwa mengucapkan Natal itu merusak akidah. Itu kaitannya di mana itu? Nyambungnya dasarnya apa gitu loh. Pasti mereka dikait-kaitkan ini ayatnya begini, hadisnya. Itu jauh panggang dari api, nggak ada hubungannya. Saya yakin itu ayat asal comot, hadis asal comot. Ya karena itu tadi, Mas. Jadi langsung mengucapkan Natal itu berkaitan dengan hal akidah. Jadi kalau masalah sosial, muamalah itu kata MU boleh. Iya. Tapi kalau mengucapkan Natal ini ya berkaitan dengan akidah. Kaitannya di mana? Saya nanya dari awal, kaitannya di mana? Soal akidahnya. Jadi prinsip dimana? akidah yang tadi itu. Jadi Tuhan kan lam yalid wa lam yulad. Ya, Itu prinsip akidah seperti itu. Tauhid, prinsip tauhid itu. Itu kan nggak ada hubungannya dengan pengkultusan Yesus sebagai anak Tuhan. Ucapan selamat Natal tuh aku memberikan selamat kepadamu atas kegembiraan lahirnya seorang jabang bayi bernama Isa binti Maryam. Gitu loh. Selamat atas kelahiran jabang bayi tersebut yang memberikan kedamaian, ajaran kasih di dunia, suri tauladan contoh. Kalaupun umat Islam nggak menyebut Yesus anak Tuhan, itu nabi yang sangat mulia. 5 nabi paling mulia salah satunya Yesus, Isa Al-Masih, Isa binti Maryam. Merayakan kelahirannya, bahagia dengan kelahiran orang mulia. Salahnya di mana gitu loh. Bahkan dalam Islam tuh tokoh-tokoh yang bukan nabi ya, yang wali kayak gitu, itu dirayakan kok. Ada ininya kok. Perayaan apa nama istilahnya itu? Merayakan yang wali-wali itu loh kan ada tuh. Ininya manakib. Oh ya. Itu bahkan bukan hanya kelahiran. Biografi dibaca, diakui sebagai ibadah kan itu suatu yang amazing gitu loh. Suatu yang wow gitu di Islam itu. Bahkan bukan nabi ini, wali. Itu manakibnya banyak. Ada yang
Oh, jadi Syekh ini dulu bertemu ini umur sekian, ketemu perampok di sini kan gitu, ada manakibnya gitu kan. Ada Saiful Qadir, ada ini, ada macam-macam lah. Itu bahkan bukan nabi, tokoh yang mulia. Ini Nabi Isa binti Maryam. Ikut bahagia atas kelahiran manusia yang sangat mulia, yang nanti mendekati hari kiamat turun lagi membimbing umat. Nabi Isa itu akan turun lagi, gitu loh. Nabi yang sangat agung, sangat mulia ini, apa salahnya kita rayakan, kita ikut bahagia. Wah, Yesus sudah datang. Besok kalau datang lagi ya, mohon bimbinglah kami. Kan gitu. Ini kan sebenarnya membahagiakan. Kenapa orang-orang itu kok syirik ya? Bukan syirik menyembah ya. Syirik hati maksud saya. Kenapa orang-orang itu kok dengki sama Yesus, sama Isa binti Maryam? Masalahnya Isa bin Maryam ya. Kenapa begitu? Gitu loh. Itu yang ingin saya pertanyakan pada tokoh-tokoh agama ini. Kita nggak mengamini pengkultusan Yesus sebagai anak Tuhan. Karena kita akidahnya membatasi itu kan. Tapi kita tidak dihalangi untuk mengucapkan selamat atas kelahiran seorang nabi yang agung, yang mulia, Isa binti Maryam. Salah satu dari nabi yang mulia, dari 5 nabi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kan gitu. Ya. Jadi nabi-nabi mulia yang kita peringati, yang kita hormati itu kita teladani, kita hormati mereka. Nggak hanya kita imani, kita teladani gitu loh. Dan apa salahnya itu? Makanya kalau MUI masih saja mengeluarkan fatwa yang nggak jelas, fatwa-fatwa yang menurut saya nggak cocok untuk dikeluarkan di Indonesia, mending MUI dibubarin aja lah. Nggak ada fungsinya kok. Lagian fatwa itu kan opini ya. Yeah. Fatwa itu hanya pendapat ya, pemirsa Cokro TV. Saya ulangi berkali-kali, fatwa itu hanya pendapat, hanya opini. Jadi bagi siapapun, kalau nggak mau nurut fatwa MUI boleh. Silahkan aja, bebas. MUI mau bikin 1001 fatwa sehari, kita nggak ikuti, sah. Bahkan kalau Anda misalnya ya, membandingkan fatwa MUI dengan fatwa saya itu sama kelasnya. Sama-sama pendapat. Ya mungkin ada lebih otoritatif kan karena ya, ada kalau MU kan lebih otoritatif. Kalau Mas Kejit itu ya, kan tapi kelasnya sama-sama fatwa atau bukan saya lah. Kiai kampung Anda, ustadz di kampung Anda yang paham agama lebih mendalam, itu kelasnya sama dengan fatwa MUI. Anda ikut fatwanya, kalau dia tanggung jawab dunia akhirat selesai. Anda ikut fatwa saya tanggung jawab dunia akhirat gitu loh. Mengucapkan Natal itu nggak masalah dengan akidah. Bobotnya sama dengan fatwa MUI gitu. Artinya bahwa permainan fatwa ini kan permainan orde baru sebenarnya. Sebagaimana dulu MUI dibentuk zaman Soeharto kan untuk mengontrol umat. Dikit-dikit bikin fatwa. Kayak negara Islam gitu loh. Kan di Indonesia nggak ada ya organisasi yang tunggal yang mengontrol semua umat karena ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada macam-macam. Ya. Makanya Soeharto bikin MUI. Kalau fatwa MUI keluar itu ingin mengontrol umat Islam. Tapi saya lihat akhir-akhir ini, ya sejak Orde Baru sebenarnya sih penyakitnya. Akhir-akhir ini masih parah aja. Bahkan ketika dipimpin Ma'ruf Amin ya, Kiai Ma'ruf itu MUI juga parah juga, fatwanya juga keras banget. Itu bahkan fatwa yang Anda sebut tadi itu juga zaman Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden. Dan hadir di acara tersebut itu kan ingin meleduk kepala saya kalau membaca. Ini gimana seorang wapres ya yang membawahi seluruh bangsa Indonesia hadir dalam perumusan fatwa yang membahayakan kerukunan, yang ada intimidasi, ada unsur kebencian terhadap umat lain. Kok bisa gitu loh? Dan lebih hebatnya lagi itu dipilih jadi wakil presiden dulu ya. Kalau kita kembalikan ke politik ya. Kok bisa gitu loh? Orang-orang semacam ini ada di depan. Makanya selama ada ustadz-ustadz keras ya, ulama habib keras yang fatwanya ada kedengkian terhadap umat Kristen, ngucapin Natal nggak boleh, pakai topi Santa Claus nggak boleh, dan lain-lain. Apalagi hadir bukan di gereja, di ibadahnya, hadir dalam perayaan seperti makan-makan atau pawai. Itu kan sah-sah saja, itu produk kebudayaan sebenarnya. Ada Santa Claus di pojok mall, kita foto-foto, itu produk kebudayaan. Itu kan dikhawatirkan, Mas, maksudnya kan. Khawatirkan. Khawatir hatinya tergeser. Ya, itu karena lemah iman. Jadi saya curiga orang-orang seperti ustadz-ustadz yang hebat-hebat itu, yang
Ustadz Hadi Hidayat, Habib Rizik Syihab, Abdul Somad, itu mungkin imannya lemah loh, bisa jadi loh. Kenapa? Wong baru lihat topi Santa Claus aja gemeter. Baru lihat orang ngucapin Natal aja takut. Nah, ini kok umat yang cemen gitu loh. Umat Nabi Muhammad kok cemen banget gitu. Zaman dulu umat Nabi Muhammad tuh pernah angkat senjata gitu kan. Untuk apa istilahnya, untuk menyatakan dirinya keberaniannya gitu ya, bahwa dia beriman dan seterusnya. Sekarang orang-orang ngucapin Natal aja takut gitu loh. Apalagi kalau diajak berperang kayak zaman Nabi gitu. Artinya bahwa orang itu mestinya semakin tinggi, semakin besar nama seorang, dia harus semakin toleran, semakin membawahi semua umat beragama, karena kita itu negara bukan negara agama. Oke Mas, begini Mas. Jadi kalau menurut Mas Kaji itu, apakah belakangan ini ya ada banyak penolakan ibadah? Jadi ada umat Kristiani di Bogor itu contohnya yang kemarin yang baru ya, itu ya, yang terbaru itu kan ditolak sama, bahkan yang nolak itu puluhan warga yang nolak itu. Apakah ini ada hubungannya menurut Mas Kaji dengan ceramah-ceramah ustadz yang melarang, mengharamkan? Saya yakin 99% itu ada kaitannya. Ya, nggak berhubungan secara langsung sih, tapi pasti ada kaitannya, 99% terkait. Kenapa? Karena umat itu pasti lihat yang di atas. Lihat ulamanya, lihat ustadznya. Semakin kondang seorang ustadz, itu semakin fatwanya, pendapatnya akan dilihat oleh umat, gitu ya. Jadi kenapa umat berani untuk berbuat intoleran? Itu intoleran ya, karena hanya mengucapkan selamat saja dianggap haram, itu jelas intoleran, jelas itu. Karena kita nggak ikut ibadah, kita hanya mengucapkan selamat. Seperti anak tetanggamu lahir, selamat ya, masa diharamin, itu logikanya kemana gitu. Jadi fatwa-fatwa, pendapat-pendapat ustadz yang menyimpang menurut saya ya, menyimpang dari garis toleransi, itulah yang menjerumuskan umat jadi panasan, jadi ngamuan. Jadi kalau ada orang kelarang, nggak boleh ibadah, dasarnya apa? Fatwa MUI. Nah kan gitu. Pendapatnya Habib Rizik, pendapatnya Ustadz Abdul Somad, itu yang membuat negara ini kacau. Makanya saya berulang kali mengatakan negara itu harus campur tangan kalau sudah ada ustadz-ustadz pemuka agama yang meresahkan. Masa negara takut sama Ustadz Abdul Somad, sama Habib Rizik yang mengatakan di salib ada jin kafir, gak diproses sampai sekarang. Ya, seperti Habib Rizik, kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Gak diproses sampai sekarang kok. Itu negara kalah dengan pemuka agama. Negara takut dengan pemuka agama. Makanya pemuka agama itu semakin pecicilan, semakin menang-menangan. Oh, jamaahku banyak kok, kamu tangkap aku sih, besok ribut itu Jakarta. Kan kayak gitu, seolah-olah ya, mengancam negara. Negara takut oleh segelintir orang. Dan ini yang sangat berbahaya. Makanya harus diperbaiki. Kalau negara nggak ikut campur, kamu diam-diam aja. Kalau minoritas diinjak-injak, ya kan? Seperti Ahmadiyah, diinjak-injak. Seperti umat Kristen yang Anda sebut tadi, itu sepanjang tahun 2024 kasusnya banyak banget. Apa gunanya kita bikin negara Pancasila kalau umatnya ditindas, diinjak-injak? Alasannya kan kayak di Bogor itu apa mengganggu tadi? ketertiban. Mengganggu ketertiban yang pertama. Ada lagi alasannya. Jadi alasannya juga alih fungsi hunian. Alih fungsi hunian Ya, jadi menjadi kan tempat ibadah. Ya, ini nggak boleh katanya. Jadi ini salah satu untuk mendukung program pemerintah. Ya. Karena pemerintah kan mengatakan rumah ya jangan dijadikan tempat ibadah gitu kan. Setuju. Oke, tapi itu dasarnya adalah pembenaran mayoritas. Gitu loh. Kalau sampai rumah dijadikan tempat ibadah, alih fungsi, kenapa? Izin gereja dipersulit. Masalahnya kan di situ. Kalau otakmu jalan, kamu umat Islam yang meneladani Nabi Muhammad, katanya agama yang cinta kasih, mestinya kamu bantu izin gereja itu. Daripada ganggu lingkunganmu, karena rumah itu dijadikan gereja, kamu kasih izin, bikin gereja mana? Pokoknya jangan di kompleks perumahan, oke. Tapi kan banyak itu tanah itu kan yang bisa dijadikan gereja. Di pinggir jalan besar misalnya. Kan nggak mungkin ganggu itu. Jadi kalau logika orang menang-menangan, logika mayoritas yang ngawur, yang barbar, itu pasti nyari kesalahan yang kecil. Kamu nggak punya izin gereja, ya dibantu gerejanya.
Kamu mengganggu kompleks ini, banyak tamumu. Karena nggak ada gereja, makanya mereka terpaksa ganggu kompleks kamu. Bandingkan dengan umat Islam, ya, tahlilan, pengajian, nutup jalan, itu kan kamu sudah ketertiban umum dilanggar, tapi mana masa dikasih izin sama aparat, ya kan? Ya, mereka beralasan gini, Mas, kalau seandainya ibadah di situ, jadi masyarakat marah, kemudian bisa terjadi chaos gitu loh. Ini kan mengganggu ketertiban umum. Nah, makanya kenapa sampai begitu? Kalau kamu nggak ingin terjadi chaos, ini harus dipetakan sejak awal. Ini kan penyakit pemerintah kita, penyakit aparat kita itu, mereka nggak mendiagnosis penyakit sejak awal. Ya, kalau ketika dia mau meleduk, baru diramein, baru masa datang. Padahal akar dari masalah ini apa sih? Umat minoritas nggak punya tempat ibadah. Hak beribadahnya dikebiri oleh umat mayoritas. Karena dia nggak bisa beribadah di tempat ibadah, akhirnya bikin ibadah di rumahnya, akhirnya ganggu, akhirnya dan seterusnya. Akar masalahnya kan di tempat ibadah. Permudah aja, makanya Menteri Agama mana ini keberakannya, gitu loh. Jangan seperti Gus Yakut dulu kan keras banget sebelum jadi menteri kan. Wah, omongannya keras. Jadi ke menteri melempem juga. Terus masalahnya itu kan di level bawah masalahnya. Pemerintah daerah, kementerian. Karena mayoritas, Mas. Mereka menyebut, tapi kalau menurut Mas Kaji itu, apakah penolakan itu mengatasnamakan mayoritas itu memang benar-benar mencerminkan masyarakat Indonesia secara luas? Emang benar-benar mencerminkan umat Islam yang mayoritas itu? Maksudnya, penolakan itu. Jadi penolakan pengharaman, mengucapkan selamat Natal, kemudian penolakan rumah ibadah, penolakan ibadah itu, apakah benar-benar mencerminkan mayoritas umat Islam atau hanya sebagian kelompok saja? Karena kan mereka sering mengatakan ini mayoritas umat Islam seperti itu. Yang pertama, kalau memang secara umum ya seperti ucapan Natal itu hanya klaim, nggak mungkin lah semua mayoritas umat Islam Indonesia melarang, mengharamkan pengucapan Natal. Itu hanya oknum, segelintir oknum MUI, segelintir oknum FPI, segelintir oknum pengikut Ustadz Abdul Somad atau Abdul Somadnya sendiri, itulah yang memberikan klaim-klaim tersebut. Mayoritas nggak mungkin gitu. Cuman kalau kita ngomong mayoritas di sebuah komplek, ya misalnya di Bogor itu kan kompleksnya mayoritas muslim, merasa terganggu karena rumahnya dibikin alih fungsi rumah ibadah. Tapi salahnya, kenapa nggak diberikan rumah ibadah oleh pemerintah daerah? Bikinlah di suatu daerah, ya kamu rembuk bareng-bareng lah, ya udah kita cari solusinya yuk, kita urus izinnya bareng-bareng yuk. Kita cari lokasi yang strategis di pinggir jalan besar, yang gampang, parkirannya luas. Kalau bantu dana kalau perlu. Sumbangan, kemanusiaan, sesama saudara, ya kan gitu. Logikanya kan begitu kan. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka takut kalau umat ini dikasih keleluasaan, takutnya umatnya dicaplok. Kan itu, dasarnya itu sebenarnya ya. Nanti takutnya kalau mereka berkembang makin gede nih, kita jadi minoritas, kita diinjak-injak, itu kan hanya ketakutan pikiran mereka aja sebenarnya gitu loh. Karena mereka saat jadi mayoritas begitu, takut sama gitu, diperbuat dibales, takutnya kan begitu kan. Makanya ini kan hanya masalah pola pikir sebenarnya kan. Kalau kamu memang hatimu bersih, kamu umat mayoritas yang hatimu selamat ya, qalbun salim ya, hatimu suci, bersih, murni, nggak ada rasa dengki, kamu nggak akan menuduh umat agama lain itu sebagai seorang kriminal. Kan itu tuduhannya kan dikit-dikit menyalahi SKB 3 Menteri, menyalahi undang-undang. Kamu bahkan menyalahi Undang-Undang Dasar 45 kok. Semua umat beragama kan dilindungi keyakinannya, proses ibadahnya dijamin oleh negara. Tapi kamu melawan itu. SKB 3 menterimu melawan itu. SKB 2 menteri, 3 menteri. Kalau Ahmadiyah 3 menteri ya. Melawan semua itu. Jadi kamu menganggap non-muslim itu sebagai kriminal. Mentang-mentang kamu mayoritas. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan ini yang harus segera dibereskan. Kalau enggak ya akan begini terus dan kita bikin malu lah. Masih ada orang-orang udik seperti Abdul Somad, Rizik Sihab,
Adi Hidayat, kalau kalian ke luar negeri, ke Eropa, apa nggak, muka kalian apa nggak malu gitu loh. Masih ada orang-orang kayak gini di Indonesia, hah? Malu-maluin aja kok ada pendapat seperti itu gitu. Terakhir nih Mas, Hmm. kalau menurut Mas Kaji itu apakah pemerintah selama ini serius atau gimana ya? Soalnya kan pemerintah punya program kayak moderasi beragama itu. Ya. Nah itu menurut Mas Kaji itu gimana? Apakah pemerintah benar-benar serius mengedukasi masyarakat tentang toleransi dan semacamnya itu? Pemerintah itu leveling ya, ada banyak level. Yang saya lihat itu, kalau di atas itu mungkin ada niat. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi sebagian juga hanya simbol. Seperti terowongan. Apa itu antara katedral Istiqlal itu. Apa namanya terowongan, nggak tahu lah. Karena ada yang menyebut, ada yang wah itu hanya proyek aja ya. Makanya, faktanya orang mau bikin gereja susah. Orang mau ibadah aja diganggu. Faktanya kan itu. Jadi memang Oke, Mas, sorry. Kalau menurut Mas Kaji itu yang Kementerian Agama ya, Kementerian Agama ya harus soal ini yang kita bicarakan dari tadi itu soal pengharaman mengucapkan Selamat Natal itu dan yang lain-lain lah. Itu apa sih yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama? Nah, ini ya salah satu dari bentuk kehadiran negara itu. Menteri Agama, kamu jangan makan gaji buta lah, turun gitu loh. Apapun levelmu dari menteri sampai ke bawah ya, kan ada tuh ininya sampai ke daerah kan. Terus mereka juga kalau MUI bikin fatwa onar semacam ini, kamu bikin fatwa dong. Menteri Agama masa nggak punya ulama? Kan lucu sekali. Pasti ada ulamanya dong. Kalau nggak rekrut, masukin ke dalam, khusus bikin fatwa. Fatwa Menteri Agama. Kan selesai gitu loh. Kamu selain membuat peraturan, kamu bikin fatwa juga. Ada komisi fatwa Kementerian Agama. Jadi kalau ada fatwa ngawur semacam ini, kamu tandingi dengan fatwa lain supaya ada opsi. MUI mau bikin fatwa, oke. Menteri Agama bikin fatwa. Mengucapkan Natal, boleh. Yang nggak boleh ikut merayakan prosesi ibadah Natal. Itu selesai sebenarnya. Jadi ini yang harus terjun. Menteri harus terjun. Jangan pura-pura budak. Ada umat diinjak-injak, nangis-nangis, menterinya budak gitu loh. Tapi penyakitnya kan bukan hanya menteri ya. Saya harus ngomong secara adil. Penyakitnya sebagian besar itu pemerintah daerah kok. Pemkot, ya, Pemkab, gubernur dan seterusnya. Penyakitnya di situ. Kenapa? Izin ibadah dipersulit. Kalau nggak dipersulit, itu nggak akan ada kejadian larang-larangan begini. Kenapa orang sampai ibadah dilarang? Karena ibadahnya di komplek. Alih fungsi rumah jadi tempat ibadah. Kenapa itu sampai terjadi? Mereka nggak bisa ibadah di tempat ibadah. Kan simple sebenarnya. Tapi kan pemerintah daerah kita kebanyakan pengecut. Gitu. Jadi mereka lebih fokus ke mayoritas. Ngapain ngurusin minoritas? Ntar kalau nyalon lagi nggak dipilih. Kan gitu. Bahkan yang di periode kedua pun, yang sudah nggak nyalon lagi, itu masih cemen. Menghadapi tekanan di demo, ntar takut gua. Di doxing. Akun pribadi, aku kan koruptor, nah, gitu sampai ke situ kan. Nanti hartaku dijeberin sama umat, ribet aku. Nah, sampai ke sana. Kalau mereka berpikiran maju, mereka berhati pemimpin yang lapang dada, yang mengayomi rakyatnya, nggak akan begitu kejadiannya. Lawan dong, kok kalah sih sama segelintir coro-coro yang nggak jelas itu. Kalau ada orang yang demo ibadah, kamu turunin Satpol PP, polisi dan seterusnya. Lawan, kamu punya perangkat hukum, ngapain kok cemen gitu loh. Di demo dengerin aja, namanya demo itu kan hak masyarakat ya. Selama nggak ngerusak-rusak, gebukin. Ngapain tangkepin, penjara semua. Orang kok anarkis, ini negara hukum. Kan gitu. Tapi pemerintah daerah kita khususnya, umumnya pemerintah pusat juga termasuk, itu cemen. Penakut, pengecut. Jadi mereka main aman. Bela yang mayoritas, dipuk-puk terus mayoritas. Giliran yang minoritas disikut-sikut. Itu yang terjadi, Mas. Oke. Diskusi yang menarik, ngaji yang menarik nih. Ya. Semangatnya berapi-api gitu. Padahal soal penindasan nih saya sakit hati, Mas. Oke, Gitu. terima kasih Mas Gagito. Ya. Demikian penonton Cokro TV, kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain.
Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.